Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV Official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta Mufid Islamic Academy, kita bertemu kembali pada pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar bin Abi Zaid. Dan bersama kita Ustadz Mufid Safitra Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita langsung saja bab kelima. Adab penuntut ilmu di dalam kehidupannya bersama ilmu. Bab kelima. Adab penuntut ilmu dalam hidupnya bersama ilmu. Poin ke-22. Motivasi yang tinggi terhadap ilmu. Menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi termasuk karakter dasar dalam Islam. Pusat negatif positifnya kepribadian dan pengawas anggota badanmu. Motivasi yang tinggi dengan izin Allah akan mendorongmu meraih kebaikan yang tidak putus-putus hingga engkau menapaki derajat kesempurnaan. Dengannya akan mengalir dalam nadimu darah kemuliaan dan semangat untuk berlari menuju medan ilmu dan amal. Sehingga manusia tidak melihatmu berhenti kecuali setelah mencapai pintu kemuliaan dan tidak membentangkan tangan kecuali untuk urusan-urusan yang penting. Menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi akan menjauhkanmu dari angan-angan kosong dan perbuatan yang tidak penting, mencabut dari hatimu pohon kehinaan dan sikap menjilat dan suka mencari muka. Orang yang punya motivasi tinggi itu teguh hati, tidak mudah terintimidasi oleh pandangan orang. Sedangkan orang yang tidak memilikinya akan menjadi pengecut, penakut, dan terbungkam kegagapan. Jangan salah dan jangan samakan antara motivasi tinggi dengan kesombongan. Keduanya berbeda. Seperti langit yang menurunkan hujan dan bumi yang punya tetumbuhan. Motivasi tinggi adalah warisan para nabi, sedangkan kesombongan adalah penyakit orang-orang yang sok berkuasa dan kaum yang sengsara. Di antara pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di kalangan peserta Mufid Islamic Academy dalam beberapa minggu ini adalah bagaimana mengatasi rasa malas, kebosanan dalam menyimak kajian-kajian online. Karena saat ini kajian-kajian di masjid sedang tidak ada dan diganti ke online, sementara kami menyimak kajian 1 jam, 1,5 jam itu merasa bosan dan malas. Jawabannya ada pada poin yang kita baca barusan. Motivasi yang tinggi terhadap ilmu. Menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi termasuk karakter dasar Islam. Dan motivasi yang tinggi dengan izin Allah akan mendorongmu meraih kebaikan yang tidak putus-putus hingga kau menapaki derajat kesempurnaan. Jawabannya kalau ada yang merasa malas dan bosan dalam menyimak kajian, mungkin motivasinya yang belum tinggi. Makanya saya sering berkali-kali menjawab pertanyaan di episode Mia sebelumnya. Jawabannya adalah apa target antum? Apa motivasi antum untuk belajar? Karena itu semua nanti akan mendorong antum dalam memberikan effort mencapai ilmu yang berbanding lurus dengan target dan motivasi tadi. Semakin tinggi target dan motivasi pencapaiannya, maka effort atau usaha yang keluar pun akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, orang yang menuntut ilmu agama, dia harus memiliki motivasi yang tinggi. Pertama, motivasinya adalah surga. Mengumpulkan pundi-pundi pahala. Kita adalah orang yang banyak dosa, di mana dosa kita bila nanti ditimbang di hari kiamat lebih berat daripada timbangan pahala, maka tempat kita di neraka. Maka kita berusaha untuk mengisi pundi-pundi pahala lebih banyak daripada dosa. Salah satu pahala yang besar didapatkan dengan cara menuntut ilmu. Kalau kita punya motivasi yang tinggi, kita insya Allah akan mendapatkan kesempatan untuk meraih derajat yang tinggi. Baik di sisi Allah
di sisi para malaikat maupun di sisi para penduduk bumi. Kalau kita punya motivasi yang tinggi, maka akan mengalir dalam darah kita, darah kemuliaan. Semangat kita bukan cuma berjalan, tapi berlari. Semangat orang yang betul-betul setiap melihat pintu-pintu kebaikan, terutama dalam hal menuntut ilmu, akan dijalani. Sebagai contoh, orang yang punya motivasi tinggi itu bisa jadi terlihat dari tempat duduknya di kajian. Ada orang yang gak mau ketinggalan. Pokoknya maghrib jam 6.15, setengah 6 dia udah nyampe parkiran. Demi duduk di tempat paling depan. Kenapa? Karena dia kalau di depan bisa lebih perhatian, lebih fokus, lebih serius. Dan itu yang nampaknya harus dipupuk oleh orang-orang yang menuntut ilmu. Ini hanya sekedar berbagi cerita, bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memberikan motivasi ke teman-teman. Waktu kita dulu belajar di kajian Syekh Shalih bin Fauzan, kajian bisa jadi mulai jam 6:30. Kita jam 5 udah datang. Itu pun jam 5 tetap terlambat. Kenapa? Yang dikejarkan soft paling depan. Mungkin orang-orang udah taruh bukunya masing-masing jam 4. Di sholat asar. Jadi mereka sholat asar, habis sholat asar langsung naruh buku sendiri. Jadi kita datang jam 5 pun tetap saja dapat tempat kedua, soft ketiga. Sehingga satu-satunya jalan adalah dengan cara sholat di soft berapapun, tapi nanti pas kajian langsung berjalan di, kan ada lorongnya gitu ya. Jalan di lorongnya, melintas di belakang syekh dan duduk di sebelahnya pembaca. Dan itu kelihatan orang yang betul-betul serius mencari ilmu. Waktu dulu kajian di Syekh Sa'ad Asy'ashari, ana punya saingan. Ya, sejujurnya kadang-kadang ada rasa sakit hati manakala dia duluan. Khususnya di hari Kamis. Tapi sakit hati itu hilang manakala kita pikirkan, oh iya, kan kita berlomba dalam kebaikan. Salah sendiri datangnya terlambat. Saingannya saingan apa? Saingan duduk di sebelah kanannya Syekh. Saya pernah bilang sama dia, akhi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhi, fil haqiqah hada makani. Jalastu huna kulla yawm as-sabt wal ahad wal itsnin wal thulatha. Ini adalah tempat saya. Saya duduk di sini setiap hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Ini bantal tangan Syekh ini adalah meja saya. Dan ini saya lakukan sejak 2 tahun yang lalu. Dia mengatakan, ya akhi, ini adalah meja saya setiap hari Kamis. Dan saya datang di sini sejak 4 tahun lalu. Jadi penuntut ilmu di kajian-kajian para masyayikh berlomba-lomba untuk duduk di tempat paling depan. Ana ingat waktu kajian Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syanqiti. Beliau datang ke kota Riyadh setiap bulan. Beliau suka naikkan kakinya. Afwan ya, begini. Naik ke sofa karena agak besar. Mungkin posisi yang enak buat beliau adalah naikkan kaki bersila. Ini kaki beliau nih, kaki kanan di sini. Muka anehnya di sini. Jadi kalau tatap Syekh itu lihat kakinya, mukanya begini. Demi duduk di tempat paling depan, gak ada masalah dengan pandangan telapak kaki. Kenapa? Karena kita ingin betul-betul fokus. Menimba ilmu, bahkan bisa jadi kita nyatat kan. Kadang kita gak dengar, kita nanya langsung, Syekh, itu Syekh, coba ulang Syekh. Coba kalau kita jauh di belakang, kita gak bisa nyatat. Ada yang terlewat, ya udah luput. Bolong dah catatannya. Atau demi mendiadakan bolong, ngarang jadinya. Diisi dengan perkataan yang sembarang gitu kan. Dan begitulah para
tulabul ilm yang sejati, di mana mereka betul-betul mengarahkan usaha sampai untuk urusan duduk di mana pun jadi perhatian. Dulu kajian Syekh Sa'ad Al-Khathlan, setiap beliau mengatakan menutup majelis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika beliau berdiri semua orang ikut jadi buntut. Habis itu mau keluar dari masjid lewat pintu yang segini, sedangkan yang ikut segini. Jadi harus mengikuti Syekh sedikit, akhirnya keluar. Mengelilingi mobil Syekh. Itu Syekh jawab satu-satu. Dengan syarat kalau sudah dijawab, pergi. Dijawab, pergi. Dijawab, pergi. Sampai akhirnya, semakin kita mendekat, Syekh akan jawab kita dengan sampai orang yang terakhir. Tapi kalau sudah hampir habis, beliau jawabnya sambil masuk mobil, turunkan kaca sambil duduk. Gitu. Tapi kalau masih banyak, beliau jawabnya sambil berdiri. Saking orang semangatnya untuk mencari ilmu, motivasi yang begitu tinggi, sampai Syekh itu dikejar sampai parkiran. Ditunggu sebanyak apapun orang yang ada di situ, sampai kita dapat kesempatan untuk bertanya langsung. Kalau orang di zaman sekarang mungkin tidak seperti itu. Ada sebagian dari mereka yang datang, duduk paling belakang. Selalu terlambat. Di luar duduk, nggak nyatet. Setelah selesai kajian, langsung pulang duluan. Tidak betul-betul menunjukkan keseriusan dalam mencari ilmu. Ya. Maka motivasi itu akan sangat menentukan teman-teman dalam mengikuti sebuah pelajaran. Itu akan konsisten atau tidak, merasa bosan atau tidak. Ya. Semua dimulai dari yang namanya motivasi. Teman-teman yang dirahmati Allah, dikatakan di sini menghiasi diri dengan motivasi yang tinggi akan menjauhkanmu dari angan-angan kosong dan perbuatan tidak penting. Orang kalau betul-betul menginginkan ilmu karena motivasi ingin mencari surga, mencari pahala, ingin bisa berdakwah, dia akan men-skip hal-hal yang bagi dia, oh ini tidak penting dan tidak bisa mengantarkan saya kepada ilmu. Contoh game. Penuntut ilmu sejati itu nggak ada lagi game-game, apalagi kalau sudah dewasa di dalam handphonenya. Nggak ada urusan dia sama COC, BOC, COC, DOC dan lain-lain. Apa yang ada sekarang di zaman sekarang. Nggak ada lagi yang perlu dimainkannya karena dia tahu ini nggak akan bisa memberikan ilmu. Kalau orang punya motivasi tinggi akan tercabut dari hatinya pohon-pohon kehinaan dan sikap suka menjilat dan cari muka. Kalau di kalangan pegawai-pegawai, ketemu dengan pejabat-pejabat, Pak, mari Pak. Ya. Terus menjilat, oh Bapak hari ini hebat, ganteng. Bapak memang pemimpin yang mantap. Gitu ya. Itu kan tipikal-tipikal orang yang ketahuan. Motivasi untuk mencapai derajat yang tinggi itu adalah motivasi rendahan. Makanya suka menjilat orang yang sudah di atas. Orang yang punya motivasi tinggi itu teguh hati. Tidak mudah terintimidasi oleh pandangan orang. Dikatakan, alah kamu ini orangnya sombong. Bagi dia, saya bukan sombong. Saya ingin duduk di depan karena saya ingin mendapatkan ilmu lebih serius. Ada orang menganggap, gak usahlah di depan terus. Kayak kita ini terlalu sombong, kita itu di belakang, rendah diri. Ya. Padahal tidak demikian. Nah, komentar-komentar seperti ini tidak akan dihiraukan untuk orang yang punya motivasi yang tinggi. Orang yang tidak punya motivasi tinggi akan menjadi pengecut, penakut, dan sedikit dikritik langsung hilang semangatnya. Dan di sini dipesankan oleh Syekh, jangan salah dan jangan samakan antara motivasi tinggi dengan kesombongan. Itu bagikan langit dengan bumi. Motivasi yang tinggi itu warisan para nabi, sedangkan kesombongan adalah penyakitnya orang-orang sok kuasa dan kaum sengsara. Tadi saya sempat singgung sedikit. Sebagian orang mengira orang punya motivasi tinggi itu dianggapnya sombong. Berebutan mau duduk di sebelahnya Syekh. Ada orang berkata, kayak orang sombong. Ingin jadi orang dekatnya Syekh.
Padahal bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada ilmu dan semoga Allah lebih dekat kepada dirinya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, sejauh mana teman-teman bisa meletakkan motivasi dan target dalam menuntut ilmu ini setinggi mungkin, maka seperti itu pula usaha atau effort yang teman-teman keluarkan dan berbanding lurus dengan semangat yang akan timbul. Semakin sedikit motivasi, semakin rendah targetnya, maka effortnya pun akan semakin rendah dan semangatnya akan berkurang dan cepat bosan dalam mengikuti majelis ini. Mungkin ini dulu, kita jeda. Baik, teman-teman, kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya sering bilang, wahai akhwat, kalau ada laki-laki, ikhwan, apalagi dia merasa dirinya sudah belajar agama, ngechatting kepada Anda dengan modus-modus agama untuk mendekati perempuan, maka ketahui itu laki-laki yang sangat harus dijauhi, karena ada unsur kemunafikan pada dirinya, menjadikan agama sebagai kedok untuk melakukan maksiat. Wahai para ikhwan, bila ada perempuan Anda chatting, dia mau, Anda kasih emotikan terus dia seperti melayani, ketahuilah itu wanita bukan wanita baik. Maka kalau mau beristrikan dia, maka mikir dulu. Sudah andanya nggak baik, dianya juga nggak baik. Buktinya andanya ngechat dia, terus dianya balas-balas. Ya, teman-teman, kita kembali lagi di Mufid Islamic Academy. Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz. Tadi terkait dengan motivasi yang tinggi itu akan membuat kita lebih bersemangat lagi untuk menuntut ilmu begitu. Nah, bagaimana jika seseorang itu punya target Ustadz, dia ada keinginan, tetapi di tengah jalan effortnya ini nggak sebanding lurus dengan semangatnya tadi, targetnya tadi. Itu gimana Ustadz? Orang yang punya keinginan tapi tidak dibarengi dengan sebuah effort yang sesuai dengan keinginan, berarti keinginannya palsu. Motivasinya semu. Ada orang mengatakan, saya pengen jadi dokter. Kenapa? Saya pengen kaya. Oke. Apa yang kau lakukan setelah lulus SMA kemarin? Aku nonton Naruto dari seri 1 sampai Shippuden jilid 40. Jadi waktu menjelang penerimaan UGM, kamu belajar atau enggak? Enggak. Berarti keinginanmu palsu. Karena kalau kau betul-betul mau jadi dokter, menjelang ujian masuk, pasti kau belajar. Keinginanmu semu berarti. Begitu juga orang mengatakan, saya mau menuntut ilmu agama, saya ingin menjadi dai di keluarga saya ingin mendapatkan akhwat yang solehah, memiliki anak yang soleh-solehah, ingin mendakwai orang tua. Terus, apa yang kau lakukan? Kau ikut kajian? Ikut. Oke, berapa kali seminggu? 1 kali. Duduknya di mana? Di teras. Keinginanmu semu. Karena sepertinya orang tidak ada yang betul-betul berhasil bila hanya frekuensi hanya 1 kali seminggu, itu pun duduknya di belakang, apalagi cuman sandaran. Itu adalah impian semu. Karena effortnya tidak sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai. Waktu Ana dulu sekolah di Saudi, Ana sampai pernah memberhentikan diskusi bersama dosen. Karena dosen itu memindahkan jam pelajaran yang biasanya berakhir di jam 2:30. Dia mungkin terlambat, lalu kemudian jadwalnya mundur. Dan akhirnya sampai jelang asar, kelas itu masih berlangsung. Akhirnya tak bilang sama dosennya, dokter,
bisakah kita lanjutkan diskusinya besok lagi? Karena sejujurnya setelah asar jam saya pergi belajar ke kajiannya Syekh Sa'ad Asy'ashari. Mufleh, pelajaranmu sekarang bukan pelajaran di Syekh. Iya dokter, tapi ini adalah jam saya belajar. Karena tadi kan kita terlambat. Saya tidak ingin terlambat kajian Syekh. Please dokter, bisakah kita lanjutkan besok? Saya akan berusaha untuk besok kita masuk lebih cepat. Kita akan diskusi lebih intens dan lain-lain. Oke, janji ya? Ya janji. Akhirnya kelas bubar. Ya. Saking apa? Saya tidak mau ketinggalan pelajaran. Kenapa tidak mau ketinggalan pelajaran? Ini tanggung jawab saya sebagai seorang penuntut ilmu. Apalagi ini cuma yang dihadapi sekarang adalah sesuatu yang bisa ditunda besok. Adapun kajian, kalau sudah ketinggalan satu sesi itu Syekh itu bisa dapat berapa lembar gitu. Dan untuk ngajarnya butuh effort yang keras, harus mencari audionya, minta dulu, kasih flash disk dan lain-lain. Dulu kan kita kenal belum kenal dengan Google Drive dan lain-lain, WhatsApp gitu. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan saya punya keinginan tapi effortnya tidak dia keluarkan, itu adalah keinginan semu saja. Berarti dia sedang tertipu dengan keinginannya tadi. Ya mungkin ini dulu. Baik, para pemirsa Mufid TV Official, itu tadi faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan ini dari Ustaz Muflih Syafitra. Kepada teman-teman peserta MIA, Mufid Islamic Academy, bagi yang memiliki pertanyaan bisa langsung menyampaikan ke para mu'alim atau mu'alimat di grupnya masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.